Shalom. Di sini saya akan mempresentasikan makalah. Perkenalkan, nama saya Rachel dari kelompok 4. Di sini saya akan membacakan kata pengantar dahulu. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga makalah yang berjudul Konflik Membara di Balik Larangan Penjualan LPG Ecer ini dapat diselesaikan dengan baik. Makalah ini disusun sebagai upaya untuk memahami lebih dalam tentang kebijakan larangan penjualan LPG eceran, dampaknya terhadap masyarakat, serta sebagai konflik yang muncul akibat kebijakan tersebut. Dalam makalah ini, kami berusaha menguraikan permasalahan yang terjadi dari berbagai perspektif, termasuk sudut pandang pemerintah, pedagang, dan konsumen. Kami berharap tulisan ini dapat memberikan wawasan baru serta menjadi bahan diskusi yang konstruktif mengenai kebijakan energi di Indonesia. Kami menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan makalah ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga makalah ini bermanfaat bagi pembaca dan dapat menambah wawasan mengenai isu yang sedang berkembang di masyarakat. Selanjutnya, di sini ada daftar isi. Kita akan membaca bab 1, pendahuluan, yang diawali dengan A. Latar belakang, B. Rumusan masalah, C. Tujuan penelitian. Oke. Latar belakang. Perjalanan panjang penggunaan LPG di Indonesia tak lepas dari dinamika kebutuhan energi masyarakat dan kebijakan pemerintah yang menyertainya. Sejak diperkenalkan sebagai bahan bakar alternatif pada tahun 1960-an, LPG perlahan merebut hati masyarakat dengan kepraktisannya. Seiring meningkatnya penggunaan, muncullah para penjual eceran yang menjembatani kebutuhan masyarakat akan LPG, terutama di daerah-daerah dengan akses terbatas. Selanjutnya, fenomena penjualan LPG eceran yang awalnya merupakan solusi informal justru memunculkan dilema tersendiri. Di satu sisi, keberadaan mereka sangat membantu masyarakat, terutama di lapisan bawah. Di sisi lain, munculnya kekhawatiran terkait keamanan dan standarisasi yang kemudian mendorong pemerintah untuk menerbitkan serangkaian kebijakan untuk mengatur peredaran LPG, termasuk larangan penjualan eceran. Selanjutnya, namun larangan ini bukanlah tanpa perlawanan. Gejolak penolakan dari para penjual eceran yang terancam kehilangan mata pencarian serta ketidakpuasan masyarakat akan akses dan harga LPG menjadi bara api yang terus menyala. Makalah ini akan menelusuri sejarah perkembangan penggunaan LPG di Indonesia, menguak akar munculnya penjualan eceran, serta menganalisis perjalanan kebijakan pemerintah yang berjuang pada konflik larangan penjualan LPG eceran. Melalui tinjauan historis ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap kompleksitas permasalahan dan mencari solusi yang berkeadilan bagi semua pihak. B. Rumusan masalah. Di sini rumusan masalah ada 4. Yang pertama, mengetahui alasan pemerintah, khususnya Kementerian SDM, dalam menerapkan kebijakan larangan penjualan LPG 3 kg secara eceran.
Yang kedua, mendeskripsikan dampak kebijakan larangan penjualan LPG eceran terhadap LPG yang bergantung pada usaha tersebut. Yang ketiga, menganalisis respon masyarakat terhadap kebijakan ini, terutama dalam konflik yang muncul akibat larangan penjualan LPG 3 kg. Keempat, mengidentifikasikan tokoh dan teori yang relevan dalam menjalankan konflik yang terjadi akibat kebijakan ini. Sekarang yang tujuan penelitian. Yang pertama, menjelaskan alasan pemerintah khususnya Kementerian SDM dalam menerapkan kebijakan larangan penjualan LPG 3 kg secara eceran. Menganalisis dampak kebijakan ini terhadap pengecer LPG yang selama ini bergantung pada penjualan eceran. 3. Mengkaji respon masyarakat terhadap kebijakan ini, terutama terkait konflik yang muncul akibat larangan tersebut. Yang keempat, menguraikan teori dan tokoh relevan dalam menjelaskan konflik yang terjadi akibat kebijakan ini. Bab 2 pembahasan. Yang A. Alasan kebijakan larangan penjualan LPG eceran. Yang itu, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM menerapkan kebijakan larangan penjualan LPG 3 kg secara eceran dengan tujuan memperketat distribusi LPG bersubsidi agar tetap sasaran. Maksudnya agar tepat sasaran. Kebijakan ini diambil karena banyaknya penyimpangan dalam distribusi LPG, seperti penjualan di atas harga eceran tertinggi (head), penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak, serta kelangkaan yang kerap terjadi akibat penimbunan. Lalu kebijakan ini mengharuskan masyarakat membeli LPG hanya melalui pangkalan resmi yang telah terdaftar dalam sistem distribusi pemerintah. Dengan begitu, diharapkan subsidi dapat dinikmati oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan, khususnya golongan ekonomi menengah ke bawah dan pelaku usaha mikro. Namun dalam implementasinya, kebijakan ini menuai pro dan kontra. Meskipun bertujuan baik, kebijakan ini dianggap membatasi akses masyarakat terhadap LPG bersubsidi, terutama di daerah yang jauh dari pangkalan resmi. Selain itu, banyak pengecer yang menggantungkan hidupnya pada penjualan LPG merasa kehilangan mata pencariannya akibat aturan ini. Kementerian SDM sebagai pembuat kebijakan memiliki beberapa alasan utama dalam melarang penjualan LPG secara eceran, di antaranya 1. Mencegah penyimpangan subsidi. LPG 3 kg bersubsidi seringkali dijual kembali dengan harga lebih tinggi atau digunakan oleh pihak yang tidak berhak, seperti industri, rumah tangga mampu. Dengan kebijakan ini, pemerintah ingin memastikan hanya masyarakat miskin dan pelaku usaha mikro yang mendapatkan subsidi. Yang kedua yaitu menjaga stabilitas harga. Penjualan LPG secara eceran seringkali menyebabkan harga melebihi yang telah ditetapkan pemerintah. Dengan adanya sistem distribusi yang lebih tertata, harga diharapkan bisa lebih stabil dan terjangkau. 3. Mengoptimalkan pengawasan. Dengan melarang penjualan LPG secara eceran, pengawasan distribusi LPG bersubsidi menjadi lebih mudah. Pemerintah bisa memantau langsung distribusi melalui pangkalan resmi yang terdaftar, sehingga mengurangi risiko penyalahgunaan. Meskipun memiliki niat baik, kebijakan ini masih menghadapi tantangan besar dalam implementasinya, terutama dalam memastikan bahwa masyarakat tetap memiliki akses mudah ke LPG tanpa mengalami kesulitan. Yang B, dampak terhadap kelompok pengecer LPG eceran. Larangan penjualan
LPG secara eceran membawa dampak yang cukup besar bagi para pengecer yang selama ini bergantung pada penjualan gas sebagai sumber pendapatan utama. Beberapa dampak yang dirasakan oleh kelompok ini adalah antara lain: 1. Hilangnya mata pencarian. Para pengecer kecil yang menjual LPG di warung atau kios harus menghentikan usahanya karena tidak diperbolehkan menjual LPG bersubsidi. Akibatnya banyak dari mereka kehilangan penghasilan. Yang kedua, dampak ekonomi bagi pedagang kecil. Selain pengecer warung-warung kecil yang sebelumnya menjual LPG sebagai tambahan pemasukan, juga ikut terdampak. Mereka harus mencari alternatif lain untuk menutupi hilangnya pendapatan dari penjualan LPG. Yang ketiga, potensi munculnya pasar gelap. Dengan adanya larangan ini, beberapa pengecer yang merasa kehilangan penghasilannya dapat mencari cara lain untuk tetap berjualan, seperti menjual LPG secara ilegal dengan harga lebih tinggi. Hal ini justru berpotensi memperburuk masalah distribusi LPG bersubsidi. Yang keempat, kurangnya solusi dari pemerintah. Hingga saat ini belum ada solusi konkret dari pemerintah bagi para pengecer yang terdampak kebijakan ini. Jika tidak ada bantuan atau skema alternatif bagi pengecer yang kehilangan mata pencariannya, dampak sosial ekonomi dari kebijakan ini bisa semakin besar. Yang C sekarang, reaksi dan kepentingan masyarakat. Masyarakat sebagai pengguna utama LPG 3 kg juga merasakan dampak langsung dari kebijakan ini. Berikut beberapa reaksi dan kepentingan yang muncul di tengah masyarakat. Yang pertama atau yang ke-1, kesulitan akses LPG. Sebelum kebijakan ini diberlakukan, masyarakat bisa membeli LPG dengan mudah di warung atau kios kecil. Namun setelah adanya larangan, mereka harus membeli langsung dari pangkalan resmi yang mungkin berlokasi jauh dari tempat tinggal mereka. 2. Antrian panjang di pangkalan. Karena pembelian hanya bisa dilakukan di pangkalan resmi, banyak masyarakat yang harus mengantri panjang untuk mendapatkan LPG. Hal ini terutama terjadi di daerah dengan jumlah pangkalan yang terbatas. Yang ketiga, kenaikan harga LPG di pasar gelap. Beberapa masyarakat masih membeli LPG dari pengecer yang menjual secara ilegal, namun hanya yang ditawarkan seringkali lebih tinggi dari harga yang ditetapkan pemerintah, sehingga memberatkan masyarakat. Yang keempat, dukungan dari masyarakat yang memahami tujuan kebijakan. Meskipun banyak yang menentang, ada pula masyarakat yang mendukung kebijakan ini karena mereka percaya bahwa subsidi harus diberikan kepada yang benar-benar membutuhkan. Mereka berharap kebijakan ini dapat mengurangi penyalahgunaan LPG bersubsidi dan memastikan distribusi yang lebih adil. Sekarang kita akan memasukkan yang D, para tokoh dan teorinya yang sesuai konflik. Oke. Konflik dalam kebijakan larangan penjualan LPG eceran dapat dianalisis menggunakan teori konflik sosial yang ditemukan oleh beberapa tokoh, diantaranya. Pertama, dari Karl Marx 1818 hingga 1883, teori konflik kelas. Karl Marx berpendapat bahwa konflik sosial terjadi akibat pertentangan antara kelompok yang memiliki kekuasaan dan kelompok yang tidak memiliki akses terdapat sumber daya. Dalam konteks ini, pemerintah sebagai pihak yang memiliki otoritas berusaha mengontrol distribusi LPG agar tepat sasaran. Pedagang eceran dan masyarakat kecil kelompok yang lebih lemah secara ekonomi merasa dirugikan karena kebijakan ini membatasi sumber penghasilan mereka dan akses mereka terhadap LPG bersubsidi.
Konflik ini cerminkan pertentangan antara kelompok yang memiliki kontrol ekonomi dan regulasi dengan kelompok yang terdampak oleh kebijakan tersebut. Yang kedua, Louis Kosser 1913 sampai 2003, konflik sebagai bagian dari kehidupan sosial. Menurut Kosser, konflik bukan hanya sesuatu yang merusak, tetapi juga dapat memiliki fungsi positif sebagai menghasilkan perubahan sosial yang lebih baik. Dalam kasus ini, konflik antara pemerintah dan pedagang eceran bisa mendorong perbaikan kebijakan LPG, misalnya dengan sistem distribusi yang lebih adil. Munculnya protes dari pedagang eceran bisa menjadi masukan bagi pemerintah untuk membuat kebijakan yang lebih inklusif. Konflik ini bisa membawa solusi yang mengakomodasi kepentingan semua pihak jika ditangani dengan baik. Yang ketiga dari Ralph Dahrendorf 1929 hingga 2009, konflik karena perbedaan kepentingan. Dirinya menekankan bahwa konflik terjadi karena adanya perbedaan kepentingan dalam masyarakat. Dalam kasus larangan penjualan LPG eceran, pemerintah menginginkan ketertiban dan distribusi yang terkontrol agar LPG 3 kg hanya digunakan oleh masyarakat miskin. Pedagang eceran ingin mempertahankan mata pencariannya mereka meskipun tanpa regulasi yang ketat. Masyarakat sebagai konsumen ingin tetap mendapatkan LPG dengan mudah dan harga stabil. Konflik ini menunjukkan bahwa kepentingan yang berbeda bisa menimbulkan gesekan sosial yang perlu dikelola dengan kebijakan lebih seimbang. Analisis konflik larangan penjualan LPG eceran seperti film drama, ada tokoh dan konfliknya. Jika kita mencermati kasus larangan penjualan LPG eceran, situasi ini terasa seperti menonton sebuah drama. Terdapat tokoh utama, tokoh pendukung, tokoh antagonis, konflik, dan diharapkan ada solusi yang dapat menguntungkan semua pihak. B.1 Pemerintah tokoh utama yang tegas namun peduli. Pemerintah dalam hal ini berperan sebagai tokoh utama. Tujuan utama dari kebijakan ini sebenarnya baik, yaitu melindungi masyarakat dari lonjaknya harga LPG yang tidak wajar, serta mengurangi risiko kebakaran akibat penggunaan LPG yang tidak terkontrol. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan larangan penjualan LPG eceran. Namun menyampaikan kebijakan ini kurang optimal. Kebijakan ini diterapkan tanpa disertai sosialisasi yang cukup kepada masyarakat dan pelaku usaha kecil. Akibatnya para pedagang eceran merasa disudutkan dan dianggap sebagai pihak yang merugikan pasar, padahal mereka hanya mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup. B.2 Eceran tokoh pendukung yang bertahan dengan gigih. Di sisi lain, para pedagang eceran berperan sebagai tokoh pendukung. Mereka dapat diibaratkan sebagai pejuang kesejahteraan masyarakat karena menyediakan akses LPG bagi konsumen yang tidak dapat membeli dalam jumlah besar. Walaupun keuntungan yang diperoleh tidak signifikan, mereka tetap berusaha membantu masyarakat mendapatkan LPG dengan mudah. Sayangnya, keberadaan mereka tidak dihargai dan bahkan dianggap sebagai pelaku usaha ilegal yang merusak pasar, padahal mereka juga memiliki tanggung jawab terhadap keluarga yang harus mereka nafkahi. B.3 Teori konflik Ralph Dahrendorf dan Karl Marx. Ketika dua kepentingan
berseberangan. Ini dapat dijelaskan menggunakan teori konflik yang menyatakan bahwa konflik terjadi akibat adanya perbedaan kepentingan dalam mengakses sumber daya. Dalam kasus ini, pemerintah ingin menjaga stabilitas harga distribusi LPG agar lebih terkendali. Sementara itu, pedagang eceran ingin tetap berjualan untuk mempertahankan mata pencarian mereka. Kedua pihak memiliki tujuan yang sama-sama penting, namun cara mereka dalam mencapai tujuan tersebut bertentangan sehingga timbullah konflik. Membaca dari akar pohon itu adalah penyebab. Yang pertama, penyimpangan distribusi LPG bersubsidi dijual kembali dengan harga tinggi digunakan oleh pihak tidak berhak. Yang kedua, penjualan di atas harga eceran tertinggi (head), harga LPG tidak stabil. Yang ketiga, menimbulkan LPG oleh pihak tertentu menyebabkan kelangkaan. Yang keempat, kurangnya pengawasan terhadap distribusi LPG. LPG tidak tepat sasaran. 5. Tingginya ketergantungan masyarakat pada LPG eceran. Masyarakat terbiasa membeli di warung atau kios. Yang kedua, kita akan membahas masalah inti batang pohon. Larangan penjualan LPG 3 kg secara eceran oleh pemerintah. Yang pertama, diperlukan untuk memastikan subsidi tepat sasaran. Yang kedua, mengharuskan pembelian melalui pangkalan resmi. Yang terakhir itu adalah akibat atau ranting pohon. Yang pertama, bagi pengecer LPG, kehilangan mata pencarian, meningkatnya pasar gelap LPG. Yang kedua, bagi masyarakat sulit mengakses LPG, harus beli di pangkalan. Antrian panjang di pangkalan resmi, harga LPG naik di pasar gelap. Yang ketiga, bagi pemerintah, protes dan konflik sosial dari pengecer dan masyarakat. Tantangan dalam pengawasan distribusi LPG. Jadi ini gambaran dari pohon konflik. Bab 3 penutup. Kesimpulan. Konflik yang muncul akibat kebijakan larangan penjualan LPG eceran berkaitan dengan dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan. Di satu sisi, kebijakan ini dimaksudkan untuk mengontrol distribusi dan menguasai penyalahgunaan LPG bersubsidi. Namun di sisi lain, kebijakan tersebut berisiko menimbulkan kesulitan bagi masyarakat yang terbiasa membeli LPG secara eceran, khususnya bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil atau memiliki daya membeli yang rendah. Kebijakan ini juga dapat memperburuk ketimpangan distribusi energi, meningkatkan biaya hidup, dan menyebabkan ketegangan antara pemerintah dan masyarakat. Saran 1. Pemerintah perlu menyediakan solusi alternatif seperti distribusi LPG dengan harga yang lebih terjangkau melalui sistem yang lebih terorganisir. Yang kedua, sosialisasi yang lebih intensif tentang tujuan dan manfaat kebijakan ini sangat penting untuk mengurangi resistensi dari masyarakat. Yang ketiga, pengawasan yang ketat dan transparan terhadap distribusi LPG bersubsidi perlu ditingkatkan untuk menghindari penyalahgunaan. Yang terakhir, meningkatkan akses dan infrastruktur untuk pendistribusian LPG yang lebih merata dan mudah dijangkau oleh masyarakat di daerah terpencil. Jadi segitu saja presentasinya. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan kata atau salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.